Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Daftar Abdilasya dengan NIM 120210097. Di sini saya dari kelas KSI 4502. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah keamanan sistem informasi saya. Saya mengambil topik menganalisa kerentanan pada sebuah aplikasi website menggunakan Burp Suite. Apa itu Burp Suite? Burp Suite adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa kerentanan pada suatu aplikasi website yang dikembangkan oleh Portschwager. Burp Suite menyediakan berbagai fitur untuk membantu dalam menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi website. Dan kelebihannya sendiri, dia itu komprehensif, proxy intercept, automated scanning, extensibility, dan user friendly. Untuk manfaatnya sendiri, dia dapat mengidentifikasi sebuah kerentanan, pengujian manual dan otomatisasi, reporting, dan education and training. Oke, kita langsung aja ke halaman desktop kita. Di sini ada Burp Suite-nya yang sudah saya buka. Saya tutup dulu ya. Kita ulang dari awal. Burp Suite. Di sini saya pakai Community Edition karena versi gratis. Di sini kita menggunakan temporary project aja karena hanya ada di Community Edition aja. Untuk yang new project dan open existing hanya di yang VIP saja, yang berbayar. Kita gunakan use Burp default. Kita start. Oke, di sini skenario-nya gini. Jadi ketika sebuah website kita ingin membuka YouTube misalnya ya, dia akan mengirimkan request kepada server, ya kan? Kemudian server akan memberikan sesuai request. Tapi ketika ada Burp Suite, maka dia akan tidak langsung mengirimkan kepada server. Dia akan ditangkap terlebih dahulu oleh namanya Burp Proxy. Kemudian setelah itu dari Burp Proxy akan diteruskan kepada server. Dan dari server akan dikirim lagi ke Burp Proxy, dan dari Burp Proxy akan dikirim lagi ke website. Jadi ketika request tersebut masuk ke dalam Burp Proxy, kita dapat melihat hal-hal yang hidden, istilahnya hidden. Kita dapat menemukan hal-hal yang kita tidak bisa lihat pada aplikasi tersebut langsung ya. Kita juga dapat memanipulasi data-data yang di request oleh website, kayak misalnya website tersebut merequest A, kita dapat mengubahnya menjadi B, kemudian kita teruskan kepada server, dan server akan memberikan request yang B tadi. Jadi kita dapat mengetahui data-data yang sangat berbahaya dari website tersebut ya. Oke, kita buka. Di sini tuh ada banyak banget fiturnya yang disediakan oleh Burp Suite, dan kita hanya akan menggunakan proxy. Di sini kita aktifkan dulu terlebih dahulu proxy-nya, baru kita buka open browser. Terus habis itu setelah kita open browser, sudah terbuka di sini Portschwager. Nah, misal kita ingin membuka suatu website. Saya ada contoh website yang saya gunakan untuk belajar. Nah, kita dapat melihat kalau misalnya dia masih tetap loading. Kenapa masih tetap loading? Karena dia tidak langsung meneruskan ke server. Dia ditangkap dulu oleh Burp Suite ini. Dan kita dapat melihat apa aja requestnya. Dia akan ada tulisan get. Get ini ada, terus habis itu routingnya. Kita dapat melihat dia HTTP. Baru dia routing ke dalam sini. Kita dapat melihat juga di sini kayak versi Google-nya. Terus habis itu ini juga alamatnya, Safari-nya apa, Apple Kit-nya. Kemudian dia masih loading kan, nih. Dan ketika kita klik forward, maka dia langsung mengirimkan ke server. Kemudian langsung dibalikan lagi ke sini. Tapi di sini dia masih loading lagi. Maka kita bisa melakukan forward lagi. Tetapi kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan konten WP konten upload 2017 kan. Berarti kita sudah bisa mendapatkan routing ke dalam sini. Dan kita juga dapat melihat cookies-nya. Dalam situ ada ini juga versinya, versi Windows, terus habis itu Chrome-nya dan lain-lain. Oke, kita langsung saja kita forward lagi. Habis itu kita forward lagi. Kita forward sampai dia masuk ke dalam websitenya. Kita forward.
Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi dia bakal mengirimkan ke Burp Suite akan mengirimkan ke server, kemudian server akan mengirimkan ke Burp Suite lagi, maka Burp Suite akan mengirimkan ke uh, website lagi. Kemudian, berikutnya kita dapat melihat di sini ada banyak konten. Misal kita klik satu dulu di sini, misalnya ini Car or AI, jadi akan loading lagi, dan di sini kita dapat melihat get privacy trigger. Kita forward aja, kita forward lagi, Nah, setelah ini di sini ada tulisan post. Tadi kan get ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia tulisannya post, get collect, dan ada beberapa value di sini. Nah, ketika tulisannya post di sini, dia tidak akan menampilkan pada URL. URL hanya menampilkan jailbreak, ChatGPT, GPT-4, use it for hacking. Tapi untuk URL sebenarnya itu ada di sini, ada value-nya. Di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 value yang di post. Nah, jika kita ingin melakukan hacking, kita dapat memanipulasi value-value yang ada di sini untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersifat rahasia pada website ini. Kita forward aja. Kita klik forward lagi sampai dianya masuk ke dalam kontennya. Oke. Atau jika kita ingin membuka dulu, kita dapat mematikan dulu. Maka ketika kita misalnya ke home lagi, dia tidak akan dikirimkan dulu ke Burp Suite-nya, tidak akan dicegat dulu. Dia langsung mengirimkan ke servernya, coba ya. Kita di sini coba ke shop aja, kita lihat. Anggaplah kita ini add to chart. Kita masukkan ini ke keranjang. Kemudian ketika sudah di halaman ini, tunggu bentar. Saya masukkan satu lagi dulu. Ke shop, kita masukkan ini ke dalam chart. Kemudian kita lihat chartnya. Nah, kemudian di sini kita aktifkan lagi. Setelah itu kita refresh. Nah, maka akan muncul lagi ya di sini. Dia menggunakan metode get. Terus habis itu ada value-nya ada banyak. Oke. Kita mati dulu biar dia tidak lama loadingnya. Kita refresh. Nah, ketika sudah, kita nyalain lagi. Apa kita menghapus ini embed USB-C keystroke injection cable. Kita hapus, maka akan dicegat lagi oleh Burp Suite proxy. Kita bisa lihat di sini ada remove item dan ini value-nya. Weapon nouns-nya ini juga value-nya. Kita bisa ngedit di sini atau mungkin di sini. Atau mungkin kita juga bisa membuka inspektor yang ada di sini. Kita dapat melihat. Di sini ada metodenya kita di sini menggunakan get. Terus habis itu path-nya itu ke URL itu ke chart, yang dimana benar bahwa ini ada di dalam chart karena kita melihat apa yang ada di dalam chart yang kita tadi masukkan ke dalam keranjang ya. Terus di sini juga kita bisa lihat request query parameternya itu ada remove item dan value-nya 43A
Di sini sama remove item 43A dan WP nonce-nya itu CF07. Dan di sini benar CF07. Oke. Jadi kita bisa menemukan kerentanan-kerentanan menggunakan Burp Suite ini. Kita dapat menggunakan proxy Burp Suite yang dimana kita dapat memanipulasi sebuah website hanya dengan request yang digunakannya. Kita dapat menemukan banyak hal seperti SQL injection, SQL hidden juga, dan lain-lainnya. Oke, kita rangkum berarti tadi pertama, website akan mengirimkan request kepada server. Nah, gunanya proxy ini adalah menangkap request tersebut dan kemudian kita dapat memanipulasinya ya. Nah, kita dapat melihat di situ banyak sekali kerentanan yang akan terjadi ketika hacker menggunakan proxy ini, yang biasanya hal ini juga dapat disebut sebagai MITM atau man in the middle. Kita dapat istilahnya ada orang ketiga, yang dimana nantinya ketika orang ke-1 dan orang kedua sedang berkomunikasi, orang ketiga dapat memanipulasi apa yang disampaikan orang pertama atau orang kedua ketika saling berbicara ya. Oke, mungkin sekian dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.